Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad, sholli wa sallim ala Muhammad. Amma ba'du. Puja serta puji nu pasti milik Gusti oge teu patut diadopsi ku manusia nu hakikatna ina. Shalawat serta salam mangga urang sanggakeun ka baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agungna ka wujud Gusti nu Maha Suci, jembarna ka palaluhur sabuderaun, ka Ibu Agung, ka Rama Agung, ka Ibu anu henteu munggaran, ka Rama anu henteu munggaran, deusna ka Ibu Rama anu jadi cukang lantaran gumelarna urang di pawenangan, nyanggakeun sadaya pangarti sinareng bakti sapuratina nampi sari nampa rasa pangasih di Ibu Pertiwi. Kami ka manusia nu sarasa nu sasari titis waris nu sajati, jadi uga nu natrat dina waruga gumulung jadi sumsum balung pangawasa. Hatur nuhun kasadayana rekan Ibnu sinareng IPPNU anu hadir di Aula Al-Faqih. Abdi bade maparkeun sabaraha nilai atanapi artikulasi anu aya dina lukisan Pancasila ieu memperingati hari lahir Pancasila. Salarosna lukisan ieu teh tentang Pancasila nya pernah dipamerankeun di kantor PWLS Bumi Jawa Barat. Bertemakan Watonia, estimasi karya Munajat Rasa, judul karya Pancasila, karya Muhammad Najib Jauhari, media kanvas dan lain sebagainya. Nilai anu terkandung di lukisan ieu kahiji sila anu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolna bintang anu paling atas. Kedua, rantai, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saleresna mah seueur pisan ya kajian tentang Pancasila tinu kahiji nepi ka 5, bahkan cara merealisasikan Pancasila tersebut. Sekedar informasi tentang Pancasila anu kadua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ternyata memang sudah dikaji ku sesepuh urang kapungkur dugi ka ayeuna. Ada salah satu naskah yang ditulis oleh Empu Prapanca, naskah tentang tata tertib, seorang wiku atanapi santri anu belajar ka seorang resi atanapi dewan kiai pami di dieu mah nya. Naskah anu ditulis ku Empu Prapanca teh ditahkek ku Sunan Bonang sinareng Sunan Derajat menjadi kitab Silokromo atanapi Agurot Guron. Ditahkek deui ku Sunan Kalijaga menjadi Serat Dewa Ruci, ditahkek deui ku Sunan Derajat menjadi Agurot Guron, ditahkek deui ku Sunan Kalijaga menjadi Serat Dewa Ruci, ditahkek deui ku Kiai Ageng Tonopuro menjadi Ulang Semahan. Ditakek deui ku Sunan Bayat Padanaran menjadi Ulang Terima, ditakek deui ku Kiai Onggamaya menjadi Sanasunu, ditakek deui ku Raden Ronggowarsito menjadi Sunu Sumahan, ditakek terus dugi ka Kiai Abdul Asnawi aksalna masih kawi. Begitu turun ka Kiai Soleh Darat ganti jadi Pegon, diwariskeun ka Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Eta salah satu bentuk nyata di mana adab teh emang dijunjung tinggi. Lajeng kana sila anu katilu simbolisasina pohon beringin, teras banteng menjadi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, padi dan kapas menjadi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teras aya air. Tah air ieu teh nu bisa menjembatani ayeuna seorang Pancasila anu Pancasilais jeung nilai-nilai anu terkandung dina Pancasila. Simbolna air, nilai perdamaian yang dijunjung tinggi di setiap suku, budaya, agama pada tahap-tahap ilmu pengetahuan dan akal budi. Teras aya aksara Sunda, itu pami dibaca mah ti palih kiri heula teras ka kanan. Hana hinu hana mangke, tanah hana hinu, tanah hana mangke. Adanya hari ini itu karena ada dahulu. Tidak akan ada hari ini jika tidak ada dahulu. Berarti juga kita harus berani mengemban sejarah untuk merealisasikan Pancasila dalam upaya mengekalkan budi, membudidayakan rasa, dan mengejawantahkan pikiran.
Nah, biasa yang kita lihat nilai-nilai Pancasila itu kan backgroundnya tamengnya, namun dia diganti ku jantung. Nah, peranan jantung iya paling penting. Peranan jantung menyimbolkan organ vital yang berfungsi memompa tiap daya dari sila pertama sampai kelima untuk memenuhi kebutuhan negara dan nutrisi ke seluruh bangsa. Dengan anatomi jantung ialah perikardium, serambi, bilik, katup, otot jantung, dan pembuluh darah yang divisualkan dengan rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, kapas, dan air. Sudut bawah kiri, iya pami disidik-sidik mas salah resna gambar Petruk. Petruk teh salah satu punokawan pengintennya anu kalandihan ku kantong bolong. Sisi kecerdasan Petruk anu diambil dina lukisan ieu bahwa anak bangsa anu mengemban nilai Pancasilais kudu sacerdas Petruk. Teras di sudut belah kanan aya 3 istri anu keur menari. 3 wanita menari mengontemporer pada kekrisisan halayak ramai wanita yang sudah sejak lama tergusur kebudayaan barat sampai lupa pada DNA adat istiadat. Kabut asap menyimbolkan sesuatu yang akan datang atau lahir, dalam arti lain adalah peradaban yang lebih baik. Karena lahirnya peradaban juga ciri dari senyawanya manusia dengan bangsanya. Bercak Noda mengkalkulasikan banyaknya suku, bahasa, budaya, agama, dan satu kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari 1340 suku, 718 bahasa, dan 11.622 budaya dan 6 agama. Pemaparan artikulasi tentang Pancasila karya Kang Ajib ieu sakitu manawi engkeun bade aya nu nyungkeun dataan atanapi fotokopiana mangga. Berbicara tentang Pancasila, sebenarnya aya fatwa Timbah Hasyim Asy'ari. Manawi aya nu inget atanapi aya nu teu acan terang, ku abi bade dibacakeun. Ketika Pancasila datang kepadaku, aku meminta petunjuk kepada Allah dengan puasa 3 hari, menghatamkan Quran dan membaca Al-Fatihah sampai pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku baca sebanyak 350 kali. Setelah puasa 3 hari, aku lanjut sholat istikharah 2 rakaat. Pada rakaat pertama, aku baca surat At-Taubah sebanyak 41 kali. Dan rakaat kedua, aku baca surat Al-Kahfi sebanyak 41 kali. Sebelum tidur, aku baca ayat terakhir surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Maka aku ridho dan ikhlas jika Pancasila sebagai dasar perekat bangsa dan menjadi ideologi negara Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah pemaparan tentang kepancasilaan atau strengse iya aya sakedik susuguh pangintennya kangge rekan Ibnu sareng rekanita IPPNU. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi karya Ferry Sandi berjudul Mata Luka Sangkon Karta Serupa Mas Kumambang. Pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri. Pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku seorang petani Bojongsari yang menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974 tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, merajut banyak peristiwa. Kealihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada di sejarah Mahabharata, tak ada di sejarah dunia, hanya ada di sejarah Indonesia.
Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar, tak ada hukum negara. Penguasa punya tahta, yang tidak ada bisa diada-ada. Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan khidmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melentingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambil air dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. "Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Mati!" Di lubang bilik ada banyak obor dan petropak menyala. Teriakan tegas, "Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kalau saudara mau selamat, menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur." Istriku kaget. "Kok kamu, Kang? Demi Tuhan, saya tidak melakukan apa-apa." Masih dalam suara yang sama, "Kalau saudara tidak keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, cepat yang aku bisa." Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. "Anjing, babi, bagong, sampah." Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata yang tidak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, "Allahu Akbar." Bambu, batu dan balok berteberangan ke arahku. "Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan. Biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman." Aku masih diselimuti rasa takut. Disambut razia seluruh badan dan kepalaku ditodong senjata laras panjang. Mendekati puluhan ABRI dan polisi. "Ya, gantung saja. Dasar orang tak tahu diri. Sampah masyarakat. Anjing. Dulur aing paeh gara-gara siap." Dudang, aku dikerumuni pukulan warga ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Dah. Suara tembakan terdengar sayup di langit. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan becak tanah bercampur di tubuhku. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh dilemparkan lagi ke atas bak mobil. Kuperhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas pembunuhan, perampokan, dan pembunuhan Sengkon Karta. Terima kasih.